Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Ende. Saya Nuning Juli Fitriana dari SMP Negeri 1 Ende. Saya Tati Haryati Tumalang dari TK Kristo Regi. Saya Ivo Kansia Simprosa Depa dari SMA Negeri 1 Ende. Kami akan mempraktekkan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ibu Nuning. Selamat siang Ibu Tati. Sesuai janji kita kemarin, kita akan bincang-bincang sebentar Ibu Nuning. Oh iya Ibu, terima kasih, saya sudah diingatkan, tadi saya lupa. Ibu Tati ingin berbicara dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alutsista. Iya betul Ibu Nuning. Nanti Ibu Tati akan berbicara dengan coaching, saya yang mengamatinya, begitu ya Bu? Iya Ibu Nuning. Baik, kalau begitu kita nanti menggunakan rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana Ibu Tati? Iya Ibu, supaya saya juga tahu apa yang harus saya perbaiki nanti dalam proses coaching saya. Baik, nanti kita menggunakan 4 kriteria ya Bu. Yang pertama, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Iya Ibu Nuning. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Tati kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa mendorong coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Begitu. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang akan Ibu tekankan untuk saya observasi? Yang ingin saya tekankan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggiring coaching menggali kompetensi dirinya untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Oh, Bu Tati ingin menekankan kompetensi pemberian pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai? Untuk indikator memberikan pertanyaan yang berbobot itu seperti mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta coaching dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Baik Bu Tati, semua indikator yang Ibu sampaikan tadi saya sudah catat. Kira-kira kapan coaching itu akan dilaksanakan Ibu? Hari ini Ibu Nuning, kebetulan itu coaching saya sudah datang. Baik Ibu Tati, silakan. Selamat siang Ibu Ivon. Selamat siang Bu Tati, selamat siang Bu Nuning. Selamat siang Bu Ivon. Apa kabar siang ini Ibu Kabar Ivon? baik Bu Tati. Kalau Ibu Tati bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Ibu Ivon. Ibu Ivon, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau hari ini Ibu Ivon ada sesuatu yang mau diceritakan. Bagaimana? Mau cerita apa? Ya Ibu, sebenarnya saya ada mau cerita sesuatu ke Ibu Tati. Baik, sebelumnya minta maaf Ibu Ivon, mungkin kita tidak memiliki banyak waktu, tapi kita bisa berbagi dalam waktu 10-15 menit ya, untuk kita berbicara bersama. Apa yang akan Ibu Ivon sampaikan? Ini mengenai masalah di sekolah Bu, mengenai masalah teman-teman saya yang kehadirannya tidak tepat waktu kalau datang ke sekolah. Padahal mereka itu sudah diingatkan setiap hari, tetapi sama saja Bu. Oke, baik, kalau saya mendengar cerita dari Ibu Ivon tadi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ivon adalah guru-guru yang tidak disiplin waktu, benar kan? Iya Bu, ya. Menurut Ibu Ivon, dari obrolan kita hari ini, apa yang mau Ibu Ivon dapatkan? Dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan adanya perubahan, terutama perubahan kehadiran pada teman-teman saya Bu. Jadi Ibu Ivon menginginkan adanya perubahan. Menurut Ibu Ivon, perubahan apa yang Ibu Ivon ingin lihat dari teman-teman Ibu Ivon? Saya ingin melihat perubahan mereka pada kehadiran, setidaknya yang biasa datang terlambat setiap hari bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan mengurangi keterlambatannya. Baik, dari apa yang Ibu Ivon sampaikan tadi tentang perubahan yang diharapkan, dari
teman-teman ibu itu pada saat ini berada pada kondisi yang seperti apa? Kalau saya lihat itu pada kondisi pengembangan masalah kedisiplinan mereka sendiri. Iya. Menurut Ibu Ivon, kenapa sampai teman-teman guru tidak disiplin datang sekolah, suka terlambat? Itu yang saya pikirkan selama ini Bu, tetapi saya tidak menemukan jawabannya. Karena tetapi kalau dilihat itu jarak dari rumah ke sekolah itu tidak terlalu jauh Bu. Oke, menurut Ibu Ivon, apa yang akan Ibu Ivon lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan mengajak teman-teman untuk duduk berkumpul, lalu mengajak mereka untuk membuat kesepakatan bersama secara tertulis. Baik Ibu Ivon, dan seberapa besar harapan Ibu Ivon dengan kesepakatan yang telah diambil? Harapan saya sangat besar Bu, semoga kesepakatan yang diambil ini bisa merubah kedisiplinan secara perlahan, sehingga guru-guru bisa menanamkan budaya positif di sekolah, di mana dimulai dari guru itu sendiri, sehingga anak-anak bisa mencontohi kita sebagai guru-guru dan menambah semangat anak-anak untuk hadir tepat waktu di sekolah. Oke, baik Ibu Ivon, semoga usaha dan harapan Ibu Ivon bisa tercapai ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Tati, terima kasih juga untuk waktunya sore ini. Ya Ibu Ivon, selamat siang Ibu Ivon, sampai bertemu kembali. Iya. Baik Bu Tati sudah selesai dalam coachingnya dengan coachingnya Ibu. Sekarang dari coaching tadi, hasil percakapan yang telah Ibu lakukan tadi itu bagaimana berjalannya Ibu? Puji Tuhan, coaching yang saya lakukan tadi dapat berjalan dengan lancar. Puji Tuhan Bu Tati, kalau begitu kita langsung saja bahas hasil catatan saya atas pengamatan yang saya lakukan dari coaching yang tadi Ibu Tati lakukan. Baik Ibu Nuning. Kira-kira apa sudah tercapai kompetensi yang Bu Tati harapkan dan indikator-indikator yang ingin Ibu Tati kembangkan dalam proses coaching tadi? Pada proses coaching tadi, untuk mencapai kompetensi yang sudah saya sebutkan, ada banyak hal yang saya siapkan. Di antaranya, saya harus fokus dengan coaching. Saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memahami apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dalam memberikan pertanyaan untuk membangkitkan yang ada pada diri coaching, saya juga harus benar-benar memberikan support juga kepada coaching. Baik Bu Tati, tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana Ibu Tati mencapai kompetensi coaching yang akan Ibu Tati kembangkan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil catatan terkait pengamatan saya tadi. Ada 3 poin yang perlu saya sampaikan Ibu. Pertama, kompetensi kehadiran penuh. Indikatornya telah tercapai dengan baik, sehingga itu mendapatkan kriteria yang baik. Kedua, kompetensi mendengarkan aktif, indikatornya juga telah tercapai, otomatis kriterianya juga baik. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot, indikatornya juga sudah tercapai dengan baik, sehingga kriterianya baik juga. Begitu hasil catatan saya Bu Tati. Terima kasih Bu Nuning telah menyampaikan hasil coaching saya, terutama dengan catatan-catatan tadi hasil dari kompetensi yang ingin saya kembangkan. Baik Bu Tati, karena hasilnya tadi sudah bagus, sekarang kira-kira apa ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu Tati kembangkan lagi? Ada Ibu Nuning, yaitu saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dalam coaching, sehingga saya lebih yakin lagi untuk memberikan coaching pada coach saya. Bagaimana cara Bu Tati dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya lagi itu? Saya akan berusaha selalu untuk merefleksi diri, kemudian saya akan terus berlatih melakukan coaching dan mencari referensi terkait mengenai coaching. Bagus sekali Bu, saya sependapat yang dengan Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dan rencana yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar dan kompetensi yang akan Ibu kembangkan hasilnya sesuai yang Ibu harapkan. Kalau begitu, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Kalau refleksi diri akan segera saya lakukan, dan untuk referensi akan saya lakukan secepatnya.
Dan untuk melatih langsung dengan coaching menunggu teman saya yang minta untuk di coaching oleh saya. Baik Bu Tati, semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya Ibu Nuning, terima kasih waktunya Ibu Nuning sempat untuk mengamati saya ketika melakukan coaching dengan teman saya. Terima kasih Ibu Nuning. Sama-sama. Selamat siang Ibu Nuning. Selamat siang Ibu. Halo, selamat sore Bu Nuning. Selamat sore juga Ibu Ipon. Maaf Bu Nuning, saya agak terlambat karena tadi setelah pulang sekolah baru saya teringat kalau kita ada janjian lewat telepon kemarin akan bertemu hari ini Bu. Tidak apa-apa Ibu, waktu janjian juga belum terlalu lewat lama kok Bu. Ya baik Bu. Baiklah Bu Nuning, hari ini saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu Nuning. Namun sebelum itu kita akan mendiskusikan beberapa hal sebelum saya mengamati. Baik Ibu. Oke lah. Nah, sebelum kita mendiskusikan terlebih dahulu saya akan sampaikan tentang rubrik penilaian. Sebentar ketika saya mengamati Ibu Nuning coaching, hal yang akan saya nilai itu antara lain bagaimana saya melihat Ibu Nuning ketika coaching, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan serta bagaimana coach Ibu merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Baik Ibu Ipon. Oh iya, jangan lupa sebentar juga akan ada penilaian tentang bagaimana prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, siap Ibu Ipon. Oke lah, sebelum kita lanjut, saya akan mencoba bertanya beberapa hal kepada Ibu Nuning. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nuning pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran yang penuh, mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baiklah. Lalu dari ketiga kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, kira-kira mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin saya observasi? Saya ingin mengembangkan dua kompetensi Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oke, baiklah Ibu Nuning. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut, kalau boleh saya tahu indikator atau harapan yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Ibu Nuning dalam proses coaching sebentar? Saya mengharapkan indikator yang tercapai adalah saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalahnya Bu. Oke, bagus sekali Bu Nuning. Nah, baiklah, mungkin karena coachingnya juga sudah ada, bagaimana kalau kita langsung memulai saja kegiatan coachingnya? Baik Ibu, coach saya juga sudah siap. Oke, baik. Silakan Bu Nuning. Selamat siang Ibu Nuning dan Ibu Ipon. Selamat siang. Selamat siang Ibu Tati, mari Bu. Silakan. Bu Tati, kita kemarin sudah janjian akan bincang-bincang sebentar. Jadi apa sih Bu Tati yang ingin dibicarakan Bu Tati dengan saya? Jadi begini Ibu Nuning, salah satu murid saya di kelas itu tidak bisa fokus ketika mengerjakan tugas. Selalu saja ada yang dia lakukan dan mengganggu teman lainnya mengajak bercerita, sehingga teman lainnya ikut tidak fokus. Oh, jadi begitu Bu. Ada murid yang ketika diberikan tugas tidak bisa fokus dan cenderung mengganggu temannya. Begitu ya Bu? Iya Ibu Nuning. Baik Bu Tati, kira-kira apa yang ingin didapatkan di akhir obrolan kita ini Bu Tati? Saya menginginkan mendapatkan solusi mengatasi murid saya tersebut, sehingga dia bisa fokus dan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Baik Bu Tati, tolong diceritakan terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan murid Bu Tati tadi? Jadi begini Ibu Nuning, murid saya itu ketika pembelajaran yaitu aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Namun ketika saya memberikan tugas, biasanya dalam pembelajaran itu saya memberikan LKPD, dia bisa mengerjakan. Ketika saya tanya tugas LKPD-nya, dia bisa menjawab, cuman tidak fokus. Jadi di tengah-tengah mengerjakan, dia mengganggu temannya, mengajak cerita hal-hal lain bukan tentang LKPD.
begitu. Sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran anak itu aktif dan memang benar-benar bisa. Tetapi ketika dikasih tugas dia cenderung tidak fokus dan cenderung mengganggu temannya. Begitu ya, Bu? Iya, Ibu Nuni. Nah, di sini permasalahannya ya, Bu, kalau melihat kejadian seperti ini, apa yang akan Bu Tati lakukan? Sepertinya saya akan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Menurut Bu Tati ini kompetensi sosial emosional apa yang akan Bu Tati terapkan dalam pembelajaran tersebut? Sepertinya saya akan menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Baik, Bu Tati akan menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya. Menurut Bu Tati, kira-kira cara apa yang akan Bu Tati gunakan untuk menerapkan kedua kompetensi tersebut? Untuk kesadaran diri saya akan membuat roda emosi. Ketika saya masuk kelas, anak-anak saya minta untuk mengisi roda emosi sesuai dengan apa yang dia rasakan hari ini. Roda emosi ya Bu, itu untuk kesadaran diri. Kalau yang untuk manajemen diri bagaimana tuh Ibu Tati? Saya akan menggunakan teknik stop dalam pembelajaran. Setelah saya mengetahui emosi anak-anak hari itu, saya akan mengajak anak-anak untuk sepenuhnya hadir dengan melakukan teknik stop. Setelah melakukan teknik stop, anak-anak saya ajak untuk menceritakan perasaannya hari itu dan juga bercerita pengalaman yang dialami kemarin, sehingga anak tersebut bisa fokus, tidak mengganggu temannya ketika diberikan tugas karena dia sudah bercerita di awal, sehingga dia tidak menceritakan lagi apa yang dia rasakan. Oh, jadi untuk manajemen diri, Ibu Tati akan menggunakan teknik stop supaya anak-anak bisa mengelola emosinya dan fokus karena emosi anak tersebut sudah terpenuhi. Bu Tati, kira-kira apa ada cara lain lagi untuk mengatasi masalah anak tersebut? Sepertinya saya akan menciptakan iklim positif. Bagus sekali Bu Tati. Bagaimana cara menerapkannya itu Ibu? Saya akan merevisi kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas saya. Sudah ada kesepakatan kelas, namun belum berjalan secara optimal. Dan saya juga akan melakukan segitiga restitusi. Baik, jadi langkah pertama Bu Tati akan merevisi kesepakatan kelas. Dan yang kedua, Bu Tati akan melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut. Kalau boleh saya merangkum, yang Bu Tati sampaikan tadi bahwa Bu Tati ingin menerapkan KSE dengan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, menciptakan iklim positif yakni merevisi kesepakatan kelas dan restitusi. Dari beberapa rencana tersebut, kira-kira yang mana yang ingin segera Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang saya terapkan adalah KSE, kesadaran diri dengan roda emosi dan manajemen diri dengan teknik stop Ibu Nuni. Dan saya juga akan membuat roda emosi terlebih dahulu untuk dijalankan dan saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop. Bagus itu Ibu. Kira-kira siapa yang bantu Bu Tati nanti untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan meminta anak-anak untuk membantu saya membuat roda emosi. Setuju Bu. Bu Tati, pembicaraan kita sudah sampai di sini. Apa yang sudah Bu Tati dapatkan dari pembicaraan kita ini tadi? Dalam pembicaraan ini saya sudah mendapatkan solusi masalah saya. Saya akan membuat roda emosi dan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop. Oke, baik Bu Tati. Kira-kira kapan Bu Tati akan melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan melaksanakannya besok atau lusa Ibu Nuni. Baik, sepertinya Bu Tati sudah mendapatkan titik temu dari masalah yang Bu Tati hadapi selama ini ya? Iya, benar Ibu Nuni. Terima kasih Ibu Nuni atas waktunya untuk sharing-sharing hari ini. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama Bu Tati, selamat siang. Oke, baiklah Ibu Nuni. Karena coachingnya tadi sudah selesai, saya sekarang akan kembali menyampaikan dan menanyakan beberapa hal tentang kegiatan tadi ya Bu. Iya Ibu. Baiklah, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, saya ingin bertanya dahulu,
Kira-kira apa yang tadi sudah Ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching? Pada coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, Bu. Seperti menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, bertanya dengan rencana aksi dan tanggung jawabnya dengan menggunakan alur tirta. Dengan menggunakan alur tirta, saya bisa menggali informasi atau masalah yang sedang dihadapi coach saya, Bu. Oke, baik Ibu. Menurut pengamatan saya tadi juga, coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah mampu menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Tati sehingga Ibu Tati bisa menemukan sendiri solusi yang dilakukan di kelas nanti. Terima kasih, Ibu. Tadi juga sudah terlihat prinsip coachingnya, ada kemitraan, lalu ada obrolan yang nyaman. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Ibu Nuning, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi alur tirta sehingga praktek coaching yang saya terapkan bisa terlaksana dengan baik, Bu. Oke, baik Bu Nuning. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dan semoga observasi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Semoga Ibu, amin. Terima kasih banyak Ibu Ivon untuk masukannya, Ibu. Terima kasih juga Ibu, sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ivon. Selamat siang Ibu Ivon. Selamat siang juga Bu Tati. Apa kabar hari ini Ibu Ivon? Puji Tuhan baik Bu. Kalau Bu Tati bagaimana kabar? Puji Tuhan baik juga Ibu Ivon. Nah Ibu Ivon, sebelum kita mulai dengan kegiatan coaching kita, maka sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ivon ya. Pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita sebentar. Baik Ibu Ivon, pada kegiatan hari ini saya akan mengamati coach dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur penilaian tirta atau belum? Terus, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita lanjut pada pertanyaan pertama ya Ibu Ivon. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ivon adalah kompetensi apa yang akan Ibu Ivon kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Ivon. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Ivon kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir ya Ibu Ivon. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ivon dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa membantu coach saya dalam menemukan solusi atau setidaknya langkah-langkah yang akan saya gunakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya saat ini. Oke Ibu Ivon, baik. Sampai di sini dulu ya prakon observasi kita saat ini. Silakan Ibu Ivon untuk melakukan coachingnya terhadap coach. Baik Bu Tati. Halo, selamat sore Bu Nuning. Selamat sore Ibu Ivon. Ibu Nuning, ini kebetulan supervisor kita juga sudah ada di sini. Kita mulai saja ya obrolan kita hari ini sesuai percakapan kita di telepon kemarin. Baik Ibu Ivon, siap Ibu. Baiklah Bu Nuning. Kira-kira kita mau ngobrol apa siang ini? Sepertinya ada sesuatu ya. Ini masalah di kelas Ibu. Akhir-akhir ini saya sering sekali menemukan siswa yang tidak betah di kelas. Sebentar-bentar selalu izin keluar kelas untuk ke toilet katanya. Oh, jadi ini masalah anak-anak. Baiklah, sebelum saya lanjut, saya bertanya dulu ke Ibu Nuning, apa yang ingin Ibu Nuning harapkan di akhir obrolan kita hari ini? Saya berharap saya bisa menemukan solusi atau cara yang baik untuk bisa membuat
anak-anak sadar kalau sering berada di luar kelas itu tidak baik, Ibu. Oke Bu, menurut Ibu Nuning, mengapa sampai siswa sering sekali izin keluar kelas? Awalnya saya pikir karena pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik atau membuat mereka bosan, Bu. Tetapi tetap, sekalipun saya merancang pembelajaran menarik, menggunakan ice breaking dan game, mereka merasa senang, mereka tetap saja selalu sering izin keluar. Oh, jadi ini bukan karena pembelajaran Ibu yang tidak menarik ya Bu, apa betul gitu? Betul, Bu. Di semua pembelajaran saya sudah rancang semenarik mungkin. Saya selipkan ice breaking, saya selipkan game, dan mencari model pembelajaran yang membuat mereka belajar di kelas. Tetapi tetap saja banyak anak yang sering izin keluar. Kadang ke toilet, kadang alasan ke UKS, bahkan yang izin ke kantin untuk beli minuman. Selain itu, apa mungkin ada faktor lain yang Ibu Nuning pikirkan mengapa sampai anak-anak begitu? Saya berpikir mungkin karena faktor suhu sekarang ya, Bu. Karena cuaca di daerah kita sekarang ini panas-panasnya, sehingga membuat anak-anak merasa lebih betah jika berada di luar, Bu. Lalu mengapa Ibu Nuning memikirkan kalau itu penyebabnya? Karena sekarang anak-anak sering mengeluh kepanasan saat pembelajaran di kelas, Bu, apalagi kelas kita yang sempit ini. Oh ya Bu, berarti memang sepertinya faktor suhu ya Bu. Baiklah, jika memang faktor itu yang menjadi penyebabnya, sekarang apa rencana Ibu untuk merancang pembelajaran di pertemuan berikutnya agar anak-anak lebih betah di dalam kelas Bu? Saya berencana apa mungkin sebaiknya saya mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas saja ya, Bu. Misalnya di lopo-lopo sekolah atau di taman sekolah, di bawah pohon yang rindang, sehingga ada suasana baru yang anak-anak rasakan. Wah, bagus sekali ide itu Ibu. Selain itu, apa mungkin ada ide yang lain? Saya juga berpikir mungkin saya bisa mengusulkan kepada Wakasek, Bu, Wakasek Sarana Prasarana Sekolah, supaya menyediakan kipas angin di ruangan kelas kita ini. Oke, begitu juga baik Bu. Nah, kalau begitu sekarang berarti Ibu Nuning sudah punya dua alternatif ya. Dari dua alternatif ini kira-kira manakah yang menurut Ibu akan lebih efisien untuk dilakukan saat ini? Sepertinya alternatif yang pertama, Bu, yang belajar di luar kelas. Karena kalau menunggu pengadaan kipas angin masih lama, cara belajar di ruang kelas adalah yang paling mungkin dilakukan segera, Bu. Oke, baiklah Ibu Nuning. Wah, sekarang jadi Ibu Nuning mungkin sudah memilih satu solusi yang paling mungkin ya. Dan mungkin besok sudah bisa diterapkan di sekolah ya Bu? Iya, Bu, saya memang berencana sesegera mungkin untuk mencoba melakukan ini, Bu, agar masalah ini cepat terselesaikan. Baiklah, semoga dengan anak-anak belajar di luar kelas mereka merasa lebih nyaman ya Bu Nuning. Iya, Ibu, semoga begitu, Bu. Oke, baiklah Ibu Nuning. Dari beberapa obrolan kita tadi, kira-kira apa yang akhirnya Ibu Nuning dapatkan untuk masalah ini Bu? Selama percakapan tadi, saya akhirnya paham dan secara tidak langsung menemukan penyebab masalahnya, Bu. Saya juga akhirnya mendapatkan alternatif yang bisa saya coba untuk mengatasi masalah saya tadi, Bu. Wah, saya merasa lega, Bu, sekarang. Syukurlah Bu, obrolan kita sore ini ternyata sangat membantu ya Bu. Saya juga ikut senang karena dapat membantu Bu Nuning. Tetap semangat, semoga dengan cara yang ingin dicoba tadi dapat berhasil dan anak-anak menjadi lebih betah di dalam kelas. Amin, Bu. Terima kasih, Bu Ipon. Terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah mau berbagi. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Baik Ibu Ipon. Tetapi, Tadi Ibu Ipon sudah melakukan coaching bersama Ibu Nuning ya. iya Bu. Oke. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah selesai observasi saya tadi. Iya, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching tadi yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur Tirta itu, saya menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah coaching saya, lalu menanyakan rencananya bagaimana dan tanggung jawabnya. Saya merasa dengan menggunakan alur Tirta tadi saya sudah bisa menggali informasi dari coaching saya untuk bisa menceritakan tentang permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Ibu Ipon,
menurut saya proses coaching dilakukan oleh Ibu Ivon dan Ibu Nuning tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses alurnya. Sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu Ivon juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nuning, sehingga Ibu Nuning bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Serta coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan berikut, pertanyaan terakhir ya Ibu Ivon. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah selesai melakukan coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah lebih memahami proses Tirta, Bu, sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik Ibu Ivon, terima kasih banyak. Semoga Ibu Ivon ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Dengan demikian observasi kita hari ini sudah selesai. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat ya Ibu Ivon. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ivon. Ya, Selamat terima kasih. siang. Selamat siang. Sampai